bagaimana orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah dapat mengenal Allah, dan orang-orang yang diceritakan tersebut ya, dikatakan di sini hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Saat Paulus dan Barnabas menceritakan pengalamannya, bagaimana pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudara-saudara sebelumnya yang sudah mengenal Tuhan Yesus bergembira. Karena ada orang lain yang sebelumnya tidak mengenal Allah yang hidup menjadi percaya. Di sini di ayat 4 diceritakan setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Mereka menceritakan pengalaman mereka. Bagaimana mereka melawan keras pendapat ya, bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Mereka akhirnya menceritakan pengalaman mereka. Di sini dikatakan, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Bagaimana mujizat terjadi melalui mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ada orang-orang Farisi yang menjadi percaya dan mereka berpendapat orang yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Dikatakan di ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Petrus berbicara, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Kata Petrus seperti itu. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Pengalaman Petrus saat ke tempat Kornelius, di mana di situ Kornelius mendapat penglihatan, Petrus juga mendapatkan penglihatan, di mana Petrus harus datang ke rumah Kornelius ya. Dan di situ saat Petrus datang dijemput oleh hamba-hambanya Kornelius, telah diundanglah oleh Kornelius saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya, yang dimana sebagian dari mereka tidak bersunat. Dan Petrus menceritakan ini pengalamannya. Dan di ayat 9, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk? Itu yang dikatakan Petrus. Mengapa kamu mencobai murid-murid dengan memberikan beban kepada hidup mereka? Padahal Allah sudah memberikan kasih karunia. Kenapa kamu mencobai? Itu kata Petrus, yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, di ayat 11 ya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ini perkataan Petrus. Mengapa kalian memberikan beban atau kuk yang kalian tahu sendiri tidak bisa ditanggung oleh mereka dan kita? Itu kata Petrus. Di ayat 12 dikatakan, maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka